Halo, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajar Menufa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar analisis teknikal saham. Nah, sebelumnya apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal adalah teknis analisis yang ditujukan untuk mengamati pola-pola seperti harga saham, data pasar, dan juga volume transaksi saham. Kemudian ada prinsip analisis saham. Yang pertama ada price discount everything, yaitu berdasarkan analisis teknikal, harga akan dipengaruhi oleh berita-berita mengenai keuangan perusahaan dan juga isu-isu yang sedang beredar. Kemudian price fluctuates in trend. Jadi berdasarkan analisis teknikal, harga saham biasanya akan bergerak mengikuti tren. Kemudian ada history repeat itself, yaitu menurut analisis teknikal, pergerakan harga yang terjadi di masa lalu akan berulang kembali di masa mendatang. Nah, kemudian ada contoh tokoh yang kaya dengan berinvestasi saham, yaitu ada Warren Buffett dan juga George Soros. Beliau ini merupakan orang terkaya di Amerika. Total kekayaan dari Warren Buffett senilai 1,2 juta triliun rupiah, sedangkan George Soros yaitu 113,1 rupiah. Kemudian ada price risk profile. Jadi investor saham itu memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Profil resiko contohnya ada konservatif. Konservatif itu biasanya cenderung memilih instrumen saham yang resikonya rendah seperti deposito, dan sebagian kecil mereka mengalokasikan dana ke instrumen risiko yang besar. Sedangkan agresif, mereka cenderung berani, jadi dia memilih resiko profil, mengambil resiko yang tinggi. Kemudian dia lebih besar mengalokasikan dananya kepada investasi instrumen yang resikonya tinggi seperti saham dan juga obligasi. Dan juga mereka tuh bersedia untuk menerima adanya fluktuasi ekonomi, dan juga mereka tuh biasanya tahu tentang keadaan ekonomi, cara kerjanya pasar tersebut. Kemudian ada moderat. Moderat tuh hampir sama kayak agresif, berani ambil resiko, tetapi dia lebih hati-hati dalam memilih instrumen investasi. Kemudian moderat ini lebih membatasi dananya dalam berinvestasi di instrumen yang berisiko tinggi. Kemudian ada keuntungan dari saham. Nah, keuntungan dari saham itu ada dua, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang didapatkan investor pada saat bertransaksi jual beli saham. Kemudian dividen adalah keuntungan investor yang didapatkan dari perusahaan yang mengalami keuntungan. Biasanya didapatkan sekali ataupun 2 kali dalam setahun, tergantung dari kekuatan di perusahaan itu. Kemudian ada time horizon investasi. Biasanya ada intraday, jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, intraday biasanya harian, biasa disebut scalper. Kemudian ada jangka pendek. Nah, biasanya disebut swing trader dalam jangka waktu 1 hari, bahkan 1 tahun. Kemudian ada jangka menengah. Jangka waktunya bisa 1 tahun sampai 5 tahun. Biasa disebut trader. Kemudian ada jangka panjang, 5 tahun lebih, dan biasanya disebut investor. Baiklah, kemudian ada tren. Tren adalah kondisi suatu market atau saham. Biasanya kondisi tren itu ada 3, yaitu bullish atau uptrend, yang berarti tren naik. Kemudian ada bearish, downtrend atau tren turun. Kemudian ada kangaroo, sideways, yang berarti tren datar. Kemudian ada volatilitas. Nah, volatilitas itu adalah naik turunnya harga saham. Nah, volatilitas suatu perusahaan itu berbeda ya. Biasanya kalau volatilitas yang tinggi itu yang kapitalisasinya rendah, seperti perusahaan second liner seperti Sido Muncul. Sedangkan volatilitas rendah itu mereka perusahaan yang berkapitalisasi besar seperti BCA, Telkomsel. Nah, kemudian ada momentum. Momentum adalah
sinyal atau timing atas kondisi market atau pasar saham. Ada beberapa istilah dalam momentum seperti zona oversold. Nah, apa sih zona oversold? Zona oversold adalah zona jenuh jual. Nah, pada zona ini potensinya bakalan ada kenaikan. Sedangkan kemudian ada overbought. Overbought adalah zona jenuh beli. Jadi potensinya bakalan ada koreksi atau penurunan. Sedangkan kemudian ada entry. Entry adalah sinyal untuk kita masuk ke suatu saham atau membeli suatu saham. Kemudian ada exit. Exit adalah sinyal dimana kita harus menjual saham milik kita. Kemudian ada support dan resistance. Support adalah batas bawah dari pola pergerakan suatu saham. Nah, biasanya pantulan support ini bakalan memberikan kita keuntungan, kenaikan harga saham. Kemudian ada resisten, batas atas. Jadi kalau misalnya sudah menyampai batas atas, kalau misalnya tidak berhasil menembus batas atas, bakalan membalikan arah dan membuat penurunan harga saham. Sedangkan kalau misalnya berhasil melewati batas dari resisten, akan membuat garis baru yang resisten tadinya batas atas menjadi batas bawah, melainkan resisten berubah menjadi support. Kemudian di atasnya menjadi resisten. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir ada quotes dari Warren Buffett, yaitu if you don't find a way to make money while you sleep, will work until you die. Jadi mulailah berinvestasi sekarang juga, karena investasi sangatlah menguntungkan ketimbang kita harus bekerja untuk uang. Lebih baik uang yang bekerja untuk kita. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa.